Ada sebuah fase dalam perjalanan spiritual yang jarang dibicarakan, sebuah ruang sunyi, gelap dan terasa seperti kehampaan yang tak berujung. Banyak orang mengira ini adalah kegagalan, cobaan, atau tanda bahwa hidupnya sedang hancur. Padahal, itu justru awal dari kelahiran dirimu yang baru. Inilah fase yang oleh para mistikus disebut The Dark Night of the Soul, titik paling gelap sebelum cahaya kesadaran benar-benar menyinari jiwamu. Dan jika kamu sedang berada di fase ini, aku ingin kamu tahu sesuatu. Kamu tidak tersesat, kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk melihat lebih dalam ke inti dirimu, untuk melepaskan semua yang bukan milikmu, untuk meruntuhkan ilusi, luka lama, dan ketakutan yang mengikatmu. Karena sebelum terang datang, jiwa selalu melewati kegelapan yang paling sunyi. Dan di ruang sunyi itulah, pencerahan mulai bernafas. Dalam perjalanan setiap jiwa, ada satu fase yang tidak pernah diceritakan dengan jujur oleh banyak orang. Fase yang sunyi, gelap, dan terasa seperti kehilangan segalanya. Bukan karena hidup sedang menghukummu, bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ada malam-malam ketika kamu terbangun tanpa alasan, merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada hari-hari di mana kamu merasa tidak cocok lagi dengan dunia, seperti ada bagian dirimu yang sedang lepas, pecah, atau mati. Dan meski terasa menakutkan, itulah tanda bahwa kamu sedang memasuki the dark night of the soul, fase gelap yang hanya muncul pada jiwa-jiwa yang siap naik level, siap melepaskan identitas lama, siap memasuki kesadaran baru. Ini bukan tentang kehilangan, ini tentang pembukaan. Ini bukan akhir, ini adalah pintu. Jadi, tarik napas perlahan, biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Sebab jika kamu sedang mendengarkan ini bukan kebetulan. Jiwamu mungkin sedang berada di ambang perubahan besar, yang selama ini tidak kamu sadari. Mari kita masuk lebih dalam, ke inti dari kegelapan yang menyucikan, ke fase yang menakutkan, tapi penuh rahasia, ke malam panjang, yang selalu berakhir dengan cahaya. Dalam fase ini, pikiranmu mungkin terasa kacau. Hati terasa berat seperti ada beban yang tak bisa dijelaskan. Kamu merasa sendirian, meski sedang berada di tengah banyak orang, namun di balik kekosongan itu ada sesuatu yang sedang bekerja diam-diam. Ada energi yang sedang membentuk ulang cara kamu melihat hidup. Ada kesadaran yang mulai bergeser, perlahan, meski kamu tidak menyadarinya. Itulah the dark night of the soul, sebuah malam panjang bagi jiwa. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk membersihkanmu. Di fase ini, hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat tiba-tiba terasa hambar. Orang-orang yang dulu kamu kejar mulai kehilangan pengaruhnya. Impian yang dulu kamu pikir penting, mendadak tidak lagi terasa cocok. Ini bukan depresi, ini bukan kegagalan, ini adalah transmutasi, proses alkimia batin. Jiwamu sedang berkata, aku ingin kamu menjadi versi yang lebih tinggi. Tapi sebelum itu aku harus melepaskan semua yang bukan dirimu. Dan pelepasan itu terasa seperti kehancuran, seperti semuanya hilang, seperti Tuhan menjauh. Padahal, justru di titik inilah kamu paling dekat dengan sumber cahaya. Ketika seseorang memasuki dark night of the soul, ia sebenarnya sedang berada di ambang perubahan terbesar dalam hidupnya. Fase ini memang tampak seperti kehancuran, tetapi perlahan kamu akan menyadari bahwa justru disinilah fondasi baru sedang dibangun untuk jiwamu. Perubahan itu tidak langsung terlihat. Ia hadir dalam bentuk yang halus perlahan, hampir tidak teraba, tapi kuat, dalam, dan tak dapat ditolak. Kamu mulai merasakan bahwa apa yang dulu kamu kejar, sekarang terasa hampa. Apa yang dulu kamu cintai, kini terasa jauh. Dan apa yang dulu kamu takutkan, pelan-pelan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Ini karena jiwa sedang menarikmu kembali ke pusatnya, agar kamu bisa melihat hidup tanpa kebisingan ego, tanpa ilusi, tanpa topeng. Transformasi yang muncul dari fase ini bukan perubahan kecil, melainkan perubahan arah hidup. Kamu akan mulai menyadari pola-pola lama yang selama ini mengikat kamu. Pola trauma, pola takut ditinggalkan, pola menyenangkan semua orang, pola mengejar validasi. Semua pola itu mulai runtuh, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena mereka sudah tidak cocok lagi dengan energi baru yang sedang tumbuh di dalam diri.
Kadang kamu merasa seolah seluruh hidupmu kehilangan bentuk, tetapi ketahuilah, hidupmu tidak runtuh. Ia sedang disusun ulang. Seperti ular yang melepaskan kulit lamanya, seperti kupu-kupu yang hancur menjadi bubur di dalam kepompong, seperti benih yang harus pecah dulu sebelum tumbuh menjadi pohon. Begitulah jiwa membentuk ulang dirimu. Lambat laun, kamu akan mulai melihat perubahan kecil. Kamu lebih tenang meski dunia tidak jelas arahnya. Kamu lebih peka terhadap pesan batinmu sendiri. Kamu mulai berani berkata tidak. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh opini orang lain. Kamu mulai memilih kualitas daripada kuantitas dalam hidup. Kamu merasa kehilangan beberapa orang tapi semakin dekat dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berusaha membuktikan apapun, hanya ingin hidup sejati. Transformasi ini tidak dramatis seperti dalam film. Ia sunyi. Ia terjadi dalam keheningan. Ia tumbuh setiap kali kamu memilih kejujuran daripada topeng, kedamaian daripada pembuktian, dan keberanian daripada ketakutan. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai memasuki versi dirimu yang lebih tegas, lebih lembut, lebih sadar, lebih kuat. Itulah keajaiban Dark Night of the Soul. Ia menghancurkan hal-hal yang bukan milikmu, agar kamu bisa menyadari siapa diri yang sebenarnya. Jika kamu sedang berada di fase ini, ingatlah, kamu tidak gagal, kamu sedang dipersiapkan. Ketika seseorang berada di tengah Dark Night of the Soul, ia tidak selalu sadar kapan fase gelap itu mulai berubah menjadi fase kebangkitan. Namun ada tanda-tanda halus, lembut, tapi sangat kuat. Tanda bahwa jiwa sedang bangkit, dan garis hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. 1. Kamu mulai merasa tenang tanpa alasan jelas. Di tengah kekacauan batin muncul momen aneh. Sebuah ketenangan kecil seolah ada ruang baru di dalam dada. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi terseret oleh gelombang emosi seperti sebelumnya. Itu tanda fondasi barumu mulai terbentuk. 2. Hal-hal yang dulu menyakitkan tidak lagi mengguncangmu. Pikiran yang dulu membuatmu rapuh kini terasa hambar. Bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu naik satu tingkat dalam kesadaran. Apa yang menyakiti dirimu yang lama tidak lagi mampu menyentuh dirimu yang baru. 3. Pola hidupmu mulai berubah secara spontan. Kamu mulai bangun sedikit lebih pagi. Mulai menjauh dari drama, tiba-tiba ingin merapikan kamar, ingin membaca, ingin diam, ingin menyendiri. Bukan karena memaksakan diri, tapi karena tubuh dan jiwamu bergerak mengikuti ritme baru. 4. Kamu mulai kehilangan minat pada hubungan dan hal-hal yang tidak selaras. Obrolan yang dangkal terasa melelahkan. Lingkungan yang berisik terasa menguras energi. Kamu bukan menjadi antisosial, kamu hanya sedang naik frekuensi. Ketika energi naik, beberapa orang, kebiasaan, dan tempat akan secara alami gugur. 5. Kamu mulai mempertanyakan segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Bukan dengan rasa putus asa, tapi dengan rasa ingin memahami. Kenapa aku bereaksi seperti itu? Apa makna di balik rasa sakit ini? Apa sebenarnya yang aku cari? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda bahwa kesadaranmu mulai membelah lapisan-lapisan lama. 6. Intuisi menjadi lebih tajam. Ada momen ketika kamu tahu sesuatu tanpa logika. Tahu kapan harus mundur. Tahu kapan harus diam. Tahu siapa yang tulusnya, siapa yang palsu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah indera spiritualmu yang aktif. 7. Kamu mulai menerima hal-hal yang dulu kamu lawan. Ada pergeseran besar. Dulu kamu ingin mengontrol, kini kamu mulai belajar berserah. Bukan pasrah, tapi percaya. Kepercayaan ini adalah fondasi dari kebangkitanmu. 8. Kamu mulai merasakan momen sinkronisitas, angka berulang, mimpi simbolik, pertemuan yang terasa tidak kebetulan. Semesta seakan mulai membuka jalan. Ini tanda kamu sudah align dengan garis takdirmu. 9. Kamu mulai mengenali dirimu yang baru, bukan secara total, baru sepotong demi sepotong. Tapi kamu mulai merasakan bahwa ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tenang, dan kamu perlahan bergerak ke arahnya. 10. Kamu tidak lagi takut dengan bayanganmu sendiri. Apa yang dulu kamu hindari, kini mulai kamu hadapi. Kamu mulai menatap luka, trauma masa lalu, bukan dengan amarah, tapi dengan pemahaman. Dan itu adalah puncak dari transformasi spiritual. Dan pada akhirnya,
The Dark Night of the Soul bukan tentang kehancuran, ini adalah tentang kelahiran kembali. Jika kamu sedang berada dalam fase ini, ingatlah satu hal sederhana. Tidak ada kegelapan yang hadir tanpa membawa cahaya baru di belakangnya. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu channel ini tumbuh dengan cara paling sederhana. Subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada mereka yang sedang berjuang dalam sunyi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan ingat, cahaya selalu menunggu di ujung gelapnya jiwa.